oleh Riau, Bapak yang mewakili Bapak Kabid Propam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di ruang media center ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak Wakapolda, kami akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu, di mana pengungkapan ini merupakan jaringan internasional yang masuk dari luar negeri ke negara kita Indonesia. Dari pengungkapan kasus ini diamankan 5 orang. Dari 5 orang ini setelah kita dalami dan kita lakukan pemeriksaan, ditetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu inisial I, perannya adalah sebagai penjemput barang yang kemudian mengantar ke Pekanbaru. Kemudian inisial D dan A, yaitu penjemput barang dari Jakarta ke Pekanbaru. Kemudian MN, yaitu perannya sebagai pengendali becak darat yang menjemput barang dari Jakarta ke Pekanbaru. Dari pengungkapan kasus ini diamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 18 paket besar. Setelah ditimbang itu beratnya bersih 17,37 kg. Dari pengungkapan kasus ini kita berhasil menyelamatkan 86.899 jiwa apabila barang haram ini beredar di Pekanbaru maupun di kota-kota lain di Indonesia. Nilai dari barang ini kurang lebih sekitar 17,3 miliar apabila beredar di masyarakat. Saya akan menjelaskan kronologis penangkapan dari pengungkapan kasus ini, yaitu diawali pada tanggal 12 Mei 2025 dini hari. Tim dari Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menangkap atau membuntuti satu buah mobil Brio warna putih yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari Siak menuju ke Pekanbaru. Penyelidikan ini sudah berlangsung sangat lama, ya, kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Akhirnya pada tanggal 12 Mei berhasil kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap jaringan ini. Pada saat tim menangkap mobil Brio, diamankan 2 orang, ya, inisial I dan inisial EIA, di mana EIA ini adalah pacar dari tersangka I. Dari penangkapan ini diamankan 2 tas yang berisi narkotika jenis sabu sejumlah 18 paket besar dengan dibungkus oleh teh Cina. Kemudian tim melakukan pengembangan menuju ke kos-kosan tersangka I, melakukan penggeledahan. Ternyata tidak ditemukan barang bukti jenis narkotika jenis sabu di kos-kosan tersangka I. Namun tersangka I kemudian melaporkan kepada bosnya yang ada di negeri seberang, ya, melaporkan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut sudah aman sampai di Pekanbaru. Perintah dari si bos ini, ya, inisial AZ. Nanti AZ ini kami akan jelaskan siapa AZ ini. Perintahnya adalah serahkan 10
kilogram sabu kepada seseorang nanti yang akan menjemput di Pekanbaru. Yang menjemput ini adalah 2 orang yang berasal dari Jakarta, di mana 10 kg ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Kemudian kita melakukan pengembangan, kita melakukan undercover, di mana tim akan menyerahkan barang ini, ya, menunggu tersangka I ini menyerahkan barang kepada 2 orang yang akan menjemput. Di TKP kedua, yaitu di Pasar Buah, datanglah 2 orang inisial D dan A menjemput narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 kg. Tim melakukan undercover, kemudian setelah barang itu diambil oleh tersangka D dan A, kemudian dilakukanlah upaya paksa penangkapan terhadap tersangka D dan A, yaitu selaku penjemput barang dari Jakarta yang kemudian rencananya barang 10 kg tersebut akan dibawa ke Jakarta. Kemudian tim tidak berhenti sampai di sini, terus melakukan pengembangan, di mana tim mendapatkan informasi bahwa tersangka D dan A itu dikendalikan oleh tersangka MN, di mana MN ini adalah seorang narapidana yang berada di salah satu lapas di Provinsi Riau. MN juga kita lakukan upaya paksa penangkapan, kemudian kita tetapkan MN sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang kita dapat.